warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan berbagi informasi seputar cara-cara memulai fundraising, khususnya bagi lembaga non-profit. Mungkin untuk teman-teman di sini yang berasal dari yayasan, komunitas, atau bahkan lembaga sosial lainnya yang baru akan memulai fundraising, atau bisa jadi udah mulai fundraisingnya, tapi masih bingung cara-cara yang pas itu seperti apa sih? Maka semoga konten ini bisa bermanfaat dan bisa langsung diterapkan di lembaganya masing-masing. Jadi, kita akan memulai cara-cara dalam berfundraising bagi lembaga non-profit. Nah, konteksnya fundraising itu sebetulnya ada banyak. Ada fundraising yang sifatnya untuk lembaga startup misalnya, tapi konteks yang kali ini adalah untuk lembaga non-profit. Dan di awal aku sampaikan dulu disclaimer-nya, bahwa cara fundraising yang akan aku share ini akan lebih tepat digunakan untuk penggalangan dana yang berasal dari lembaga, bukan penggalangan dana yang diinisiasi oleh individu, karena ada beberapa tahapan yang akan lebih pas digunakan untuk kelembagaan. Oke, langsung aja nih, aku akan share 6 langkah memulai fundraising. Jadi fundraising itu atau penggalangan dana, sebetulnya strategi rumusnya itu ada banyak banget dan bertebaran di mana-mana. Tapi aku coba rangkum dalam 6 tahapan sederhana buat yang baru akan memulai fundraising, inilah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah tentukan programnya. Jadi kita harus tahu dulu kira-kira kita mau galang dana untuk program apa ya. Maka kita tentukan dulu programnya. Yang kedua adalah buat target penggalangan dananya. Jadi kalau kita udah punya program, kita harus tahu kebutuhan dananya dan target penggalangan dananya itu berapa. Yang ketiga adalah menyiapkan landing page-nya. Apa itu landing page? Nanti aku akan bahas lebih lanjut. Yang keempat adalah memilih metode pembayaran yang tepat bagi donatur. Jadi kalau donatur udah tahu dan mau support kampanye kita, maka mereka kita bisa bantu berikan metode pembayaran yang sesuai. Yang kelima adalah mempublikasikan. Ini penting banget karena kalau udah siapin kampanye, pasti kita perlu publikasi ya untuk bisa menggalang dana. Dan yang terakhir adalah membuat timeline-nya agar kita tahu kapan harus memonitor dan mengevaluasi program fundraising ini. Kita langsung masuk ke tahapan yang pertama, yaitu menentukan program fundraising-nya. Nah, setiap lembaga pasti sudah punya preferensi. Kita akan fokus ke isu apa. Misal ada yayasan-yayasan atau lembaga sosial yang fokusnya ke isu lingkungan. Ada juga yang fokusnya ke isu kesehatan. Ada juga mungkin yang ke isu lainnya. Kalau bisa aku rangkum secara umum, mayoritas yayasan itu dan juga tentunya berdasarkan preferensi donatur, biasanya mereka paling tertarik untuk berdonasi ke isu atau program kesehatan. Karena mungkin dinilai program kesehatan ini punya banyak hal-hal yang sifatnya emergensi. Karena kalau nggak dibantu, mungkin orang jadi eh, apa mendesak sekali lah kebutuhannya gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang nggak kita inginkan kalau ada orang yang nggak terbantu. Maka isu kesehatan menjadi sangat sensitif dan paling banyak meraih atensi donatur. Dan mayoritas juga yayasan-yayasan punya program kesehatan. Biasanya seperti apa sih program kesehatan itu? Yang pertama adalah bantuan pengobatan. Jadi misalnya untuk bantuan pengobatan pasien X, pasien dengan sakit ini, sakit itu, dan lain-lainnya, maka bantuan pengobatan ini paling umum digunakan sebagai program penggalangan dana. Yang kedua adalah bantuan fasilitas kesehatan, baik itu yang sifatnya membantu operasional dari klinik, rumah sakit, atau bahkan membangun rumah sakit juga dari nol. Jadi banyak juga kampanye yang dilakukan untuk membangun fasilitas kesehatan dan tentu ada program-program lainnya di bidang kesehatan. Program yang terbanyak kedua biasanya adalah program pendidikan. Karena kita tahu dengan adanya pendidikan, apalagi di daerah-daerah terpencil, mungkin pendidikan masih kurang, sehingga program pendidikan juga sangat diminati oleh donatur. Beberapa yayasan yang punya program pendidikan ini biasanya menggalang dana untuk program beasiswa pendidikan, baik itu yang membiayai tuition fee-nya, atau membiayai biaya sekolah, uang saku, dan lain-lain. Yang kedua adalah bantuan sarana pendidikannya. Jadi misalnya membangun sekolah, kemudian juga membantu membangun perpustakaan, dan lain-lain. Jadi ada banyak banget sebetulnya program pendidikan yang juga sangat menarik. Nah, selain kedua program ini, aku coba rangkum sebagai program sosial. Program sosial ini cakupannya luas banget, mulai dari yang sifatnya program kebencanaan, program kemanusiaan, atau bahkan program layanan umum, seperti membangun jembatan, membangun jalan, membangun MCK gitu ya di beberapa wilayah. Dan program sosial ini sangat luas, jadi isunya bisa lebih banyak lagi di dalamnya.
Nah, setelah kita tahu program apa yang mau kita galang, maka masuk ke tahapan kedua nih, yaitu membuat target penggalangan dana. Yang namanya fundraiser nggak cukup kalau misalnya cuma tahu programnya apa, tapi nggak punya target berapa yang mau digalang. Maka sebagai fundraiser perlu punya target. Nah, kalau target ini kita buat berdasarkan apa aja sih? Contoh, kita punya program kesehatan gitu ya. Program kesehatan itu membutuhkan dana sekitar 87,5%. 87,5 juta. Jadi misal kita mau membuat penggalangan dana untuk bantuan pengobatan untuk berapa ratus pasien misalnya, dan kebutuhan total dananya adalah 87,5 juta. Maka kalau untuk yayasan atau lembaga, biasanya pasti punya kebutuhan operasional juga untuk bisa membantu. Misal kita mau kasih bantuan pengobatan, tapi kita juga butuh kendaraan transport sebagai bahan alat transportasinya, atau bahkan untuk pulsa. Biasanya pasti ini akan digunakan juga ya, dan pasti dibutuhkan oleh setiap lembaga. Maka yang tadi aku bilang di awal soal disclaimer, di sini perbedaannya. Kalau menggalang dana atas nama individu, bukan lembaga gitu ya, pasti ya mungkin kita nggak butuh biaya transportasi, ya mungkin kita cenderung ngasihnya cash aja gitu. Maka kita nggak butuh transport, kita nggak butuh pulsa, ya kita pakai bisa resource sendirilah gitu ya. Tapi kalau yayasan pasti butuh operasional untuk menjalani aktivitas bantuan-bantuan ini, karena yayasan punya program yang lebih sustainable ya, dan memang yayasan itu ya isinya orang yang dedicated gitu, full time kerja di situ, maka pasti butuh biaya untuk operasional lembaganya maupun untuk komunikasinya, sebagai laporan juga ke donatur, menyiapkan foto-foto dan lain-lain. Jadi butuh namanya operasional kegiatan. Operasional kegiatan ini umumnya di antara range 12,5% sampai 20% dari total dana yang dimiliki gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini kita lihat kebutuhan dana programnya 87,5 juta dan operasional 12,5 juta, maka total 100 juta. Ini memang sengaja ya, pas banget di total biar 100 juta, agar apa? Persentasenya teman-teman bisa lihat bahwa operasional kegiatan itu di sini konteksnya 12,5 juta berbanding 100 juta, jadi 12,5%. Maka yang tadi aku bilang, operasional kegiatan itu di range 12,5 sampai 20%. Apakah boleh operasional kegiatan lembaga itu di atas 20% atau bahkan di bawah 12,5%? Kalau di bawah 12,5% ya itu boleh banget ya. Kalau bisa memang biaya operasional lembaga itu seminimal mungkin. Tapi jangan sampai juga karena terlalu sedikit jadi karyawannya jadi nggak bisa digaji. Orang yang harusnya kerja full time jadi nggak bisa bantu maksimal gitu ya. Jadi pikirkan juga kebutuhan-kebutuhan tersebut. Tapi kalau misalnya di atas 20%, aku pribadi mungkin kurang menyarankan kalau terlalu besar. Kita mungkin bisa mengukur secara etika fundraising, donatur itu akan lebih oke gitu kalau kita gunakan berapa persen sih dari dana donasinya untuk operasional kita membantu orang ini gitu. 20% aku rasa udah paling maksimal. Kalau mau lebih dari itu dipersilahkan ke masing-masing lembaga untuk menetapkan gitu ya. Nah, karena kita udah tahu total kebutuhan dananya 100 juta, maka target penggalangan dananya apakah 100 juta juga atau lebih dari itu. Nah, kalau untuk kebutuhan dana memang 100 juta ini ada yang konsepnya mungkin oke lah, nggak apa-apa kalau kita menggalang dana sebagai individu ya mungkin tadi sesuai kebutuhan dana aja ya 87,5. Tapi kalau misalnya sebagai yayasan kita punya kebutuhan 100 juta, baiknya kita kalikan beberapa kali lipat dari kebutuhan dana ini. Kenapa sih kita harus kali lipatkan? Kenapa nggak targetnya 100 juta aja? Ada beberapa pertimbangan. Mulai dari yang pertama, kita belum tentu bisa menggalang 100 juta. Karena kalau kita punya target 100 juta, bisa jadi nggak tercapai, mungkin yang tercapai cuma 50 juta. Nah, sementara kan kebutuhan kita 87,5 juta ya tadi di awal. Jadi khawatir kalau misalnya nanti nggak tercapai, maka sebaiknya kita kasih lebih untuk pembuatan target itu sendiri. Yang kedua adalah ini sebagai cara kita untuk menyiapkan energi lebih. Jadi kalau misalnya fundraisernya mungkin masih baru gitu ya, timnya baru banget ngejalanin fundraising, dan mungkin belum terlalu pede buat fundraising 87 juta gitu. Maka baiknya kita kalikan, agar apa? Kalau kita nanti bikin strateginya adalah strategi mengarah ke angka yang lebih besar, sehingga kalaupun tidak tercapai, at least gitu ya, 100 juta ini bisa terpenuhi. Kita harus kalikan berapa? Secara umum sebenarnya tidak ada rumus tertentu, tapi
aku bisa sampaikan masukan mungkin 3 sampai 5 kali lipat dari kebutuhan dananya. Kalau tadi kebutuhan totalnya 100 juta, maka kita kalikan 3 minimal atau bisa dikalikan 5. Jadi kalau kita punya kebutuhan dana 100 juta, kita buat target nih sebagai fundraiser gitu ya, kita buat target 300 juta. Dari 300 juta, kita akan breakdown kira-kira kita dapatnya dari mana ya penggalangan dana 300 juta ini. Sehingga energi yang kita keluarkan adalah energi untuk menggalang dana 300 juta. Meskipun nanti dapatnya cuma sepertiganya, yaitu 100 juta, kan nggak apa-apa. Yang penting kita bisa tertutup gitu ya kebutuhan dana aslinya. Terus pertanyaan kedua, kalau misalnya udah ngegalang dana 300 juta, tadi kan di awal kebutuhannya 100. Kalau ternyata tercapai dan ada selisih 200 juta, terus dipakai buat apa? Nah, kalau tercapai 300 juta ya alhamdulillah banget ya, artinya kita bisa nih menggalang dana. Selisih dana itu buat apa? Ya tentu untuk program lagi, balik lagi. Dan tadi tetap bisa pakai proporsi 12,5% sampai 20% untuk biaya operasionalnya dan 80 sampai 87,5% untuk dana programnya. Ya, alhamdulillah kita bisa bantu lebih banyak orang. Intinya seperti itu. Kemudian kalau kita udah punya target penggalangan dana 300 sampai 500 juta tadi misalnya, maka yang berikutnya adalah siapkan landing page-nya. Apa itu landing page? Landing page itu sebetulnya adalah salah satu tempat, platform atau apapun itu namanya yang bisa dijadikan sebagai tempat donatur membaca lebih dalam seputar program kita. Jadi misalnya informasi penggalangan dananya ini tentang tadi program kesehatan. Donatur pasti pengen tahu, emang apa aja sih 100 juta itu bakal dipakai buat apa aja? Emang siapa aja yang butuh? Emang kenapa harus dibantu? 5W1H kira-kira tuh tercantumlah di dalam landing page ini. Nah, dan juga pasti kita pengen tahu seberapa penting sih kita punya landing page. Ada mungkin 3 poin utama yang bisa aku sampaikan. Yang pertama, landing page ini menjadikan kepercayaan lebih bagi donatur tentang lembaga dan program kita. Karena pasti kita tahu ya ada banyak banget yayasan lembaga sosial yang menggalang dana nih di media sosial ataupun di mana. Dengan banyaknya informasi orang juga belum tentu juga mengenal lembaga kita dan pasti pengen diyakinkan gitu ya, ini programnya benar apa enggak. Maka itu kalau kita punya landing page, insya Allah bisa meningkatkan kepercayaan donatur. Yang kedua adalah sebagai tempat untuk transparansi program, foto-foto, kemudian juga laporan keuangan, kalau bisa juga masuk ke dalam landing page, kita sampaikan secara real dana yang terhimpun berapa, yang tersalurkan berapa. Dan yang ketiga adalah sebagai sarana pembayaran donasi. Jadi kalau donatur udah baca nih program-programnya, di akhir pasti kita bisa menawarkan ke donatur untuk yuk langsung donasi juga di sini. Maka landing page ini menjadi sangat penting. Nah, untuk kita yang mungkin berasal dari lembaga yang tidak terlalu besar dan belum punya effort lebih untuk punya tim khusus gitu ya untuk mengelola landing page, ada beberapa pilihan. Kalau udah bagus banget nih kita punya usaha untuk bisa mengupayakan punya website, itu akan lebih baik. Karena bagaimanapun donatur pasti butuh tempat yang terpercaya, yaitu website lembaganya. Bikin website sekarang udah gampang banget kok, dan biaya juga bisa sangat murah gitu ya. Jadi kalau teman-teman dari lembaga yang masih baru, boleh sedikit menyisihkan dananya untuk membuat website. Aku rasa nggak lebih dari 1 juta sih bikin website, beli domain untuk sepanjang setahun dulu misalnya. Silakan dibuat website lembaganya dengan baik gitu ya, agar meningkatkan kepercayaan donatur. Oke, mungkin yayasannya belum bisa bikin website karena nggak ngerti caranya, nggak punya tim IT, belum boleh, atau dan lain-lainnya. Maka cara yang kedua, teman-teman bisa punya yang namanya halaman crowdfunding. Ini gampang banget karena kita tahu udah banyak website crowdfunding yang menyediakan halaman penggalangan dana. Teman-teman tinggal submit aja, masukin programnya gitu ya, isi konten-kontennya, dan setelah jadi, maka teman-teman bisa kampanyein halaman tersebut. Oke, kalau misalnya udah punya halaman, terus kita butuh apa lagi sih? Kalau bisa kita punya akun sosmed juga. Atau bahkan untuk yang kita masih nggak ngerti nih cara galang dana di crowdfunding. Oke, minimal punya sosial media. Sosial media itu apa aja? Ada Instagram, Facebook, Twitter, dan masih banyak lainnya. Cuma saran aku untuk lembaga atau yayasan yang masih baru atau masih belum punya resource yang cukup banyak, fokus aja di platform Instagram dan juga Facebook. Karena apa? Karena 2 platform ini adalah 2 platform yang paling banyak digunakan sekarang di masyarakat Indonesia.
dan juga bisa menggalang donasi yang lebih besar lagi. Jadi paling nggak punya akun sosmed sebagai ganti kalau kita nggak punya website atau halaman crowdfunding, dan bisa diisi juga dengan foto-foto program implementasinya. Yang terakhir, landing page itu juga bisa kok berupa WhatsApp. Jadi kalau kita lembaganya sudah punya nomor akun, nomor WhatsApp khusus gitu ya sebagai sarana pelayanan buat donatur atau tanya jawab, boleh digunakan juga sebagai sarana landing page. Jadi WhatsApp-nya bisa sebagai tempat interaksi juga menyampaikan informasi kepada donatur. Buat teman-teman yang mungkin lembaganya udah cukup bagus, bisa punya nomor dedicated khusus gitu ya, kalau boleh WhatsApp-nya di-upgrade aja jadi business account. Ini akan lebih memudahkan, khusus untuk bagian tugas di tim, dan termasuk kalau punya business account, akan ada produk katalog program yang bisa teman-teman isi dengan program-program penggalangan dananya. Dan ini akan bisa tanda kutip sedikit menggantikan lah kalau nggak punya halaman crowdfunding, donatur tetap bisa lihat foto dan deskripsinya di sana. Jadi bisa langsung diajak berdonasi juga. Setelah kita punya landing page, maka tahapan berikutnya adalah dengan memilih metode pembayaran. Teman-teman perlu siapkan metode pembayaran yang paling disukai donatur. Gimana ya cara tahu metode apa yang paling disukai? Kita boleh kok refleksi ke diri sendiri. Kita punya rekening apa ya kira-kira? Atau kita kalau belanja senangnya pakai apa? Itu juga bisa dijawab sebagai salah satu cara mengetahui donatur sukanya apa, kalau mau bayar tuh pakai apa. Tapi secara umum nih, aku bisa bagi 3. Yang pertama adalah gunakan metode transfer via rekening bank. Maka yang harus dilakukan oleh lembaga adalah siapkan rekening khusus untuk menerima donasi tersebut. Jadi misalnya kita udah buka akun bank dulu di bank apa gitu ya, bank tertentu, maka rekening itu didedikasikan sebagai rekening fundraising. Jadi rekening untuk dana masuk. Dan usahakan dipisah juga ya, kalau udah punya yayasan, dipisah antara rekening untuk operasional dan juga untuk dana masuk tadi, untuk fundraising ini. Biar apa? Biar nggak bingung kalau misalnya saat akuntansi menghitung jumlah dana yang masuk dan keluar agak lebih gampang. Cara yang berikutnya, kalau kita udah punya nomor rekening, boleh juga pakai yang namanya online payment. Ini bisa konsepnya pilihan atau bahkan saling melengkapi. Jadi kalau kita udah punya rekening bank, boleh juga dibuat online payment ini. Misalnya dengan dompet digital, teman-teman bisa bikin kris gitu ya. Kris sangat gampang sekarang untuk dibuat. Silakan kontak aja langsung ke pihak bank atau bahkan penyedia dompet digital untuk dibuatkan kris bagi lembaga teman-teman. Dan kalau dompet digital ini juga bisa menggunakan virtual account ya. Kalau dengan bank biasanya menggunakan payment gateway, itu teman-teman bisa gunakan untuk pembayaran online ini. Kemudian yang ketiga adalah tunai. Kadang masih juga sih banyak donatur yang lebih senang membayarkan secara cash gitu ya. Baik itu datang langsung ke kantor ataupun yang menemui booth-booth kita atau counter-counter kita yang ada di beberapa tempat misalnya. Ini juga bisa jadikan metode pembayaran pilihan bagi donatur. Di luar dari yang 3 ini, mungkin masih ada lagi, tapi yang terbanyak saat ini adalah 3 metode ini. Nah, setelah kita membuat metode pembayaran yang pas bagi donatur, maka ini artinya kita udah siap buat galang dana. Kita boleh langsung menyiapkan materi publikasinya. Apa aja metode publikasinya itu? Tools-nya berupa poster, bisa dengan flyer. Posternya pun nggak harus poster print out, bisa juga poster yang disebar di WhatsApp gitu ya. Poster yang bentuknya square, untuk disebar ke beberapa platform. Kemudian juga bisa menyiapkan proposal, ini gunanya bisa nanti ke perusahaan mungkin atau ke korporasi, dan juga slide presentasi pastinya. Biar orang kalau misalnya mau tahu lebih dalam tentang program kita, bisa juga kita presentasikan isinya seperti apa. Dan placementnya di mana aja, publikasi kampanye ini bisa ke sosial media, bisa juga ke grup-grup WhatsApp, bisa juga kita personal message, itu maksudnya japri gitu ya, saya menjapri siapa gitu untuk mengajak donasi, dan kalau punya budget lebih untuk beriklan, boleh juga menggunakan metode ads ini. Jadi ini tergantung dari preferensi dan prioritas masing-masing lembaga. Nah, tahapan yang terakhir yaitu membuat timeline. Hal ini nggak bisa dihilangkan karena apa? Karena bagian dari monitoring program pastinya kita butuh tahu kapan kegiatan ini harus berjalan dan harus selesai gitu ya. Karena kalau enggak, kalau kita nggak punya timeline,
biasanya akan longgar banget tuh, penggalangan dana kita bisa sangat panjang dan nggak selesai-selesai gitu ya. Jadi kalau bisa kita siapkan timeline berupa aktivitas apa yang mau kita lakukan dan kapan target waktu ini harus selesai. Misalnya yang pertama adalah kita lakukan fiksasi program dan anggaran. Tadi ya seperti cara pertama dan kedua. Tetapkan program, anggarannya, kemudian kita fiksasi juga target penggalangan dananya. Dan ketiga hal ini bisa dilakukan di pekan pertama misalnya. Kemudian kegiatan yang berikutnya adalah membuat landing page serta menyiapkan metode pembayaran gitu ya. Itu bisa dilakukan di pekan kedua. Berbarengan juga dengan menyiapkan materi publikasi serta kalau udah jadi bisa langsung ditayangin materi publikasinya tadi sama-sama di pekan kedua. Kemudian aktivitas di pekan ketiga dan pekan keempat sama kita pasti akan terus publikasikan kampanyenya dan berikutnya pasti adalah memonitoring hasil penggalangan dananya. Dan di sini aku berikan catatan bahwa kegiatan timeline ini akan sangat bervariasi waktunya tergantung dari masing-masing lembaga karena aku yakin progresnya sangat bergantung juga dari jumlah tim yang ada dan sumber daya yang kita miliki. Kalau timnya ada banyak, ada tim desain khusus, fundraiser-nya ada banyak, maka mungkin timeline ini bisa sangat ringkas, bisa hanya dalam 1 pekan atau bahkan mungkin poin 1 sampai poin 5 bisa hanya dalam 1 hari. Jadi sangat bervariasi ya. Ini hanya contoh aja, khususnya mungkin untuk teman-teman yang di yayasannya fundraiser-nya mungkin baru 1 atau bahkan baru 2 gitu. Jadi ini adalah timeline yang paling paling panjang bisa dibilang. Jadi harusnya bisa lebih cepat lagi dari 4 pekan ini. Kalau resource-nya ada lebih gitu ya yang kita miliki. Nah, setelah semua tahapan ini selesai, maka bisa dibilang sebenarnya kita udah bisa memulai fundraising. Jadi sebenarnya fundraising itu mudah banget dan bisa dilakukan dengan segera. Tidak harus nunggu 2-3 bulan, maksimal itu 1 bulan kalau dengan 1 orang fundraiser, atau bakal bisa lebih cepat lagi kalau timnya udah cukup. Nah, di akhir ini aku mempersilahkan buat teman-teman semuanya yang nonton video ini untuk memberikan pertanyaan, yang insya Allah nanti aku juga akan bantu jawab di kolom chat. Dan teman-teman juga boleh masukin masukan atau bahkan mungkin informasi tambahan di kolom komentar biar nanti bisa jadi pembelajaran untuk teman-teman yang lainnya. Semangat buat seluruh fundraiser dan semoga materi ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Oh iya, dan terakhir nih, kalau teman-teman mungkin ada beberapa hal yang mau digali lebih dalam, yang kira-kira bisa aku share di konten video berikutnya, silakan tulis juga di kolom komentar yang ada di bawah. Sampai ketemu.